Motor tua nih. Huh. Wih. Wih, Aduh. kenapa bro? Halo, sorry Mas Norman. Aduh, saya taruh sini dulu nih. Kenapa nih, mogok? Iya, mogok. Gak apa-apa, iya. nanti kita cek aja. Coba nih kita. Up. Aduh. Waduh. Ya, maklumnya Mas Norman namanya juga motor Ya, agak motor tua nih. dia, mesti Iya, sabar ya. mesti sabar emang ngurusnya ya. Betul. Tapi jadi itu sih kayaknya perlu diperbaiki nih. Kira-kira kalau diperbaiki ini berapa lama ya? Ini sih lihat dari kerusakannya sih, Ada cuman kerusakan dulu ya? biasanya kalau kayak gini mesti dicek satu-satu ya nggak lama lah. Nah, Ya, sekarang nih saya sedang berada di daerah di Rempoa ini ya. daerah Rempoa betul. Rempoa ya. Nah, ini sekarang lagi berada di Rempoa nih. Nah, di sini adalah sebuah bengkel reparasi nih. Tapi sebenarnya nggak cuma reparasi doang ya tempat ini ya. Bisa ngecat juga ya. Iya. Nah, ini tapi khusus sama motor tua nih. Spesifikasinya lebih ke motor tua. Yang juga lebih kecil lagi spesifikasinya adalah motor Vespa Lambretta ya. Betul. Yang seri Lambretta ya. Betul. Nah, motor lebih dalam lagi tentang bengkel ini, kita langsung ngobrol sama Mas Norman nih. Boleh. Nah, saya mulai dari awal nih seperti biasa nih. Kalau misalnya boleh. terciptanya sebuah bengkel gitu ya, pasti itu kan didasari akan suatu ada tujuannya nih atau Betul. ada motivasi di balik itu. Apa nih Betul. sejarahnya bisa terbuka bengkel ini? Kalau dari kita sih pertama dari passion saya yang kebenaran adanya di motor sih. Oh, oke. Jadi dari passion kita coba kembangin untuk bisa jadi usaha atau bisnis dalam skup kecil dulu. Oke. Sampai sekarang sih alhamdulillah progresnya naik terus. Jadi seiring juga sama tren akan kebutuhan motor di teman-teman di luar ya yang butuh kaum urban yang butuh transportasi, mereka juga mulai melirik kendaraan Oke. beroda dua yang notabene motor, dan mulai banyak yang mulai pakai motor tahun tua. Kecintaan pria bernama Norman ini terhadap kendaraan roda 2 yang sudah berumur tua membawanya menjadi reparator motor tua yang cukup terkenal di kalangan komunitas motor tua sejenis Vespa. Ini biasanya orang yang datang ke sini tuh apakah memang dia kolektor atau dari komunitas atau memang orang yang sekedar iseng aja lewat atau gimana nih? biasanya? Sebenarnya sih semua orang yang punya interest ke motor tua, yang mana notabene sekarang akan terbentuk komunitas itu sendiri, bisa jadi pelanggan kita. Oke. Memang sih kita juga penetrasi mulai ke komunitas-komunitas ya, komunitas tua, mulai dari Vespa, Lambretta, sampai ke motor-motor sekarang kayak yang lagi tren kayak motor Jepang. Sebut aja motor-motor bebek yang zaman dulu juga kita juga main sih. Oh, main juga ya? Main juga sih. Oke, tapi tadi saya ngeliat melangkah ke dalam memang kebanyakan Vespa ya, tapi ya. Sebenarnya sih Vespa. memang ya kembali ke passion saya yang awal Passion tadi, juga ya. memang kita emang lebih cenderung sih ke skuter. Menjamurnya komunitas motor tua seperti jenis Vespa membuat keberadaan usaha reparasi dan restorasi motor seperti bengkel milik Mas Norman ini sangat dibutuhkan. Nah, ini di bengkel ini apakah reparasi mesin aja nih atau cat juga ya? Oh iya, jadi kita sih sekarang konsepnya udah one stop, jadi kayak restorasi. Oke. Restorasi itu ngeliputi mesin, rebuild engine, sama ke restorasi body. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomong soal bengkel, soal reparasi, itu pasti kan berbicara soal spare part. Betul. Spare part gimana nih nyarinya? Pertama kalau dari komunitas sih ada aja, atau ya paling jelek kita bisa hubungi supplier atau produsen yang masih ada di luar negeri sih. Kalau kayak Vespa Lambretta banyak di Thailand, Vietnam gitu banyak. Oh, masih ada ya? Jadi kita tinggal order, barang dikirim, kita bisa install. Merawat Vespa ini susah nggak sih? Wah, sangat simpel sih, apalagi Sangat kalau simpel Vespa ya? lama tuh 2 tak konstruksi mesinnya itu simpel banget sih. Cuman ngecek beberapa item kayak busi sama karburator itu udah pasti beres. Jadi tipsnya tuh lakukanlah servis berkala, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu motor bisa jadi fit sama proper aja. Ya, hal yang paling penting dalam mempertahankan kelangsungan sebuah barang pastinya perawatan. Begitu juga dengan Vespa, di mana perawatan memang mutlak dilakukan secara kontinu. Kalau catnya, gimana ngerawatnya nih? Untuk ngerawat cat Tipsnya sih, juga tipsnya gampang banget sih. Cuman dia dirawat seperti dicuci berkala, cucinya juga bener. Ada sabun khususnya mungkin? Enggak ya? Sabun khusus banyak sih sekarang udah dijual di pasaran. Selama mereka punya pH yang netral atau 7, itu tidak terlalu keras, bisa untuk rawat berkala. Atau kalau nggak merepot sekarang udah banyak jasa cuci gitu, jadi mereka bisa steam sampai ke kolong-kolong kalau bisa sih. Karena untuk Vespa sama Lambretta dia kan bodinya kayak mobil. Jadi ada decknya, ada spakboard atau mudguard itu di dalamnya itu kalau bisa bersih. Jadi untuk hindarin karat aja. Betul. Terus kalau perawatan untuk cat biar dia lebih glossy atau shiny sih, cuman pakai beberapa obat tambahan yang
tujuannya mengurangi atau membuang jamur gitu, cukup sih itu aja. Apa sih sebenarnya kasus yang paling banyak orang datang ke sini nih? Kasus motor tua sih sekarang kalau seiring tren rata-rata mereka dapatnya bahan. Bahan tuh dalam artian memang dalam kondisi apa adanya dari zaman dulu untuk motor tua ya. Jadi kadang-kadang masih ada yang kondisi orisinil atau kondisi yang udah pernah dirubah-rubah zaman dulu. Iya. Nah kita hanya nge-restore itu sesuai dengan dia mau. Restore itu arahannya bisa ke klasik, modern, atau mau ke vintage. Itu kita kembaliin ke konsumen. Nah arahan-arahan itu kalau mereka udah ketemu kita tinggal eksekusi aja. Ketelitian dalam mengerjakan setiap masalah yang terjadi pada motor tua dilakukan Mas Norman beserta kru bengkelnya untuk menjaga kepuasan pelanggan. Biasanya nih, kalau bengkel sudah pasti dong, Mas Norman pasti kan dibantu sama orang nih. Iya betul. Karyawan pasti ya. Ada berapa orang karyawan di sini? Kita ada 6 orang di sini. 6 orang? 6 orang. 6 orang yang komit? 6 orang yang komit, ada 1 orang freelance. Jadi dengan 6 orang itu kita ada bagi-bagiannya, ada yang khusus untuk nge-rebuild mesin, ada yang untuk pengecatan, sama ada lagi 2 lagi yang untuk ngerakit, bagian ngerakit aja. Oke, berarti memang mereka masing-masing punya tugasnya ya? Punya tugas sendiri, punya job desk sendiri sih. Keren banget nih. Jadi sebentar lagi motor saya ini akan segera masuk ke dalam untuk direstorasi ulang. Tapi sebelumnya saya mau lihat dalam dulu, mau lihat koleksi-koleksinya. Oh, boleh silakan, Mas ya? silakan banget Mas. Oke, Silakan. nah sekarang Mas Norman, tapi saya mau ucapin makasih dulu nih atas sama-sama. waktunya. Terima Thank you kasih. banget nih. Silakan dilihat-lihat. Saya doakan supaya bengkelnya semakin sukses nih. Waduh, terima kasih. Mudah-mudahan semakin banyak komunitas yang datang ke sini ya. Amin. Untuk ngeliat Terima kasih. nih. Terima kasih. Bukan ngeliat, untuk ini reparasi tentunya ya. Oh iya, siap Mas. Nah ini dia personal kedua yang saya hadirkan ke hadapan Anda. Dan habis ini saya akan berkonsultasi dengan Dr. Norman. Ya, sebetulnya Dr. Norman nih. Dokter bedah motor tua. Dan habis itu saya akan ajak Anda melihat ke dalam, lihat koleksi-koleksi motor apa aja nih yang sedang menunggu antrian. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Urban. Gitu. Pak Dokter, jadi ini saya perlu beli apa lagi nih Pak Dokter? Untuk spare part-nya, bodinya Kayaknya apa sih nih? kalau dilihat-lihat sih ini banyak yang kurang nih. Mulai dari bodi, pengapian, sama kayaknya bannya juga sih ya, udah mesti diganti nih. Aduh. Mungkin kalau mau lihat yang udah jadi bisa di dalam. Boleh deh untuk menghibur saya ya. Untuk menghibur. Ya udah deh, boleh. Ayo Mas, Oke, ke dalam. silakan. Yuk. Mari. Ini lambretta kecil, tipenya G range, orang bilang 125 cc. Jadi ini small frame-nya lambretta. Tahun Kecil. produksi 60 sampai